umat-umat-Mu supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman-Mu dengan percaya dan yakin, sampai kami bisa mempraktekkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah segalanya dalam hidup kami. Firman-Mu yang menolong kami, memuaskan kami, menjawab semua masalah kami. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak ada apa-apanya. Karena kami butuh firman-Mu Tuhan untuk memuaskan kami, menjawab semua masalah kami, menjawab semua pergumulan kami, menjawab semua apa yang ada dalam hidup kami. Karena kami juga tahu firman-Mu dapat menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu adalah Tuhan, iya dan amin. Firman-Mu adalah bagaikan pedang bermata dua yang menyucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Di akhir zaman ini Tuhan, tanpa firman-Mu kami tidak ada apa-apanya. Sekalipun kami punya segalanya di dalam dunia ini Tuhan, itu tidak menjamin kami untuk hidup suci bersama dengan Engkau Bapa. Sucikan hati kami, puaskan kami lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu firman-Mu Tuhan akan menolong kami. Berkati kami semuanya, berkati umat-umat-Mu semuanya, baik kami seluruhnya Tuhan. Kami tahu Tuhan, iblis tidak senang saat kami beribadah, melayani Engkau, mendengarkan firman-Mu. Dia selalu menghalangi, merintangi kami lewat roh ngantuk, roh najis, roh main-main, keras hati dan lain-lain. Kami usir, kami patahkan dengan nama-Mu yang berkuasa, yaitu di dalam nama Yesus. Pergi kamu semuanya, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan bagi kami. Bukakan firman-Mu Tuhan sebagai kebutuhan kami di akhir zaman. Gereja-gereja lain dan persekutuan lain yang bersama dengan kami beribadah pada siang hari ini, sebagaimana Allah memberkati kami, Tuhan juga memberkati mereka. Terutamakan satukan kami dalam satu pengajaran yang benar, penyembahan benar, takbisan benar. Karena kami tahu Engkau akan datang kedua kalinya untuk menjemput kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara kasih dalam nama Yesus. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji Tuhan, kita bisa dapat hadir pada siang hari ini semuanya karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Baik, kita langsung saja ke dalam firman Tuhan dalam pelajaran kita di dalam kitab Yudas 1 ayat 1. Ya, saya akan bacakan. Ya, tolong anak-anak agak tenang dan tentram. Tolong diamankan anak-anak. Ya, Yudas 1 ayat 1. Dari Yudas hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa, dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ya, kitab Yudas 1 ayat 1 ini menceritakan kehidupan kita. Ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mau dipanggil. Dan yang kedua, kita mau harus dipilih. Dan yang ketiga, kita harus mau dimuliakan atau disempurnakan sama seperti Yesus. Ya, Yudas ini menulis tentang, atau kitab Yudas ini adalah tentang penulisan surat Yudas. Yudas ada 2 orang. Satu Yudas saudara Yakobus. Dan satu lagi dipisahkan dengan Yudas Iskariot. Ya, Yudas Iskariot ini adalah seorang pencuri. Seorang pencuri yang menjadi pengkhianat Yesus. Baru Yudas saudara Yakobus ini adalah hamba Yesus yang akan melayani Yesus. Hamba Yesus bukan menjadi hamba manusia, tapi menjadi hamba Tuhan. Melayani Tuhan hanya untuk menyenangkan Tuhan. Jadi kita sebagai anak Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita melayani bukan untuk menyenangkan manusia,
tapi kita melayani untuk menyenangkan Tuhan dan rela berkorban untuk Tuhan. Nah, rela berkorban untuk Tuhan dan rela berkorban juga untuk ajaran yang benar. Ya, lebih baik kita ditolak karena pengajaran yang benar daripada kita diterima meninggalkan firman pengajaran yang benar. Nah, itu prinsip sebagai hamba Tuhan, prinsip sebagai pengikut Tuhan atau dalam mengikuti firman pengajaran Tuhan. Ya, kita lebih baik ditolak karena pengajaran yang benar daripada kita diterima tetapi kita meninggalkan firman pengajaran yang benar. Ya. Yudas 1 dan ayat 1 ini tujuannya yang dituliskan oleh Yudas adalah kepada mereka yang dipanggil, dikasihi dan dipelihara oleh Tuhan. Coba dilihat dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai dengan 30. Ya, tolong dibaca, nanti membacanya dengan jelas dan pelan-pelan. Ya, Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30. Ya. Ini dikatakan dalam tulisan Yudas 1 ini ayat 1 tujuannya kepada mereka yang dipanggil, dikasihi dan dipelihara Tuhan. Roma 8 ayat 28. Ya. Ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Iya. Mengasihi Dia, terus yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Iya, terus sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, iya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Iya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Terus dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Terus dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Iya, di sini dikatakan di dalam ayat 28 di situ dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Ya, ini bagi mereka yang terpanggil. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajari orang-orang yang terpanggil. Ya. Kenapa harus dipanggil? Jawabnya karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, sehingga manusia terpisah dari Allah, dan manusia itu tidak ada kemampuan untuk kembali kepada Tuhan. Makanya Tuhan memanggil manusia itu untuk kembali kepada Tuhan. Ya, itulah tujuan panggilan. Sehingga kita dipanggil Tuhan, supaya kita ikut dalam panggilan. Setelah dipanggil Bapak Ibu, kita masuk dalam pilihan. Ya, orang-orang pilihan. Ya, tadi terpanggil, terpilih. Mengapa kita harus terpilih? Jawabnya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Benar Bapak Ibu. Jadi waktu itu dipanggil banyak orang. Nah, banyak dari berbagai suku, bangsa, ras, kaum, bahasa. Tuhan memanggil semua manusia itu. Setelah masuk dalam panggilan Tuhan, kita juga harus masuk dalam pilihan Tuhan. Nah, jangan kita hanya puas dipanggil. Jangan kita hanya puas terima Yesus, percaya Yesus, bertobat dan dibaptis. Itu belum cukup. Satu waktu nanti kita bisa
kembali ke dunia, jatuh ke dalam dosa. Nah, jangan kita hanya puas percaya, bertobat, dibaptis, penuh Roh Kudus. Ini belum cukup. Nah, kalau dalam skema tabernakel itu masih di halaman. Nah, di halaman itu tidak ada tudung. Tidak ada seperti ini ya dalam gereja ini. Dia bisa kena panas, kena hujan, kena angin, dan segalanya. Makanya orang-orang yang terpanggil itu harus masuk dalam pilihan Tuhan. Ya, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Nah, dia akan disaring. Yang dipanggil itu akan disaring dan dipilih oleh Tuhan. Arti dipilih itu adalah kita disucikan untuk dipakai oleh Tuhan, memegang jabatan pelayan Tuhan. Ini dia arti dipilih itu. Kita mau dipakai Tuhan, dipakai mau melayani singer, main musik, apalagi penerima tamu, pelayan persembahan, penyapu gereja. Itu ini yang orang-orang pilihan itu mau dipilih untuk melayani Tuhan. Jadi Kristen jangan hanya duduk manis di gereja, nyanyi, berdoa, kasih persembahan. Itu belum cukup. Kita harus masuk dalam pelayanan Tuhan. Kita harus menjadi imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan. Nantinya kita di sorga juga melayani Tuhan. Nah, yang melayani sorga itu adalah imam-imam, bukan jemaat biasa. Kalau kita hanya jadi jemaat biasa, tidak cukup. Nah, kita harus menjadi imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Coba kita lihat dalam Keluaran 28 ayat 1. Nah, ini orang-orang yang terpanggil itu, yang terpilih ya. Nah, Keluaran 28 ayat 1. Ya, Keluaran 28 ayat 1. Ini dia. Baru nanti pasal 29 ayat 1. Nah, Keluaran 28 ayat 1, baru Keluaran 29 ayat 1. Coba dibaca. Engkau harus, ya, engkau harus menunjuk abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya, ya, datang kepadamu, ya, dari tengah-tengah orang Israel, untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, iya, yakni Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Iya, ini anak-anak Harun yang melayani di kemah suci. Nah, anak-anak Harun itu melayani di kemah suci. Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Ada 4 anak-anak Harun. Nah, Tuhan katakan, haruslah engkau memegang jabatan imam bagiku. Nah, ini dia. Jadi Harun ini dari suku Lewi. Ada 12 bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel. Nah, yang dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan di gereja atau di dalam kemah suci itu hanya suku Lewi. Nah, menjabat sebagai imam. Nah, coba pasal 29 ayat 1. Nah, ini kan. Lalu ini tadi masih rencana. Di pasal 28 itu akan terencana. Lalu di ayat 29 itu, disinilah mereka harus ditakbiskan. Coba dibaca. Inilah yang harus kau lakukan Iya, kepada mereka. inilah yang harus kau lakukan kepada mereka. Terus, Untuk menguduskan mereka. iya, untuk menguduskan mereka supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. iya, memegang jabatan imam bagiku. Terus, Ambillah seekor lembu jantan iya, muda dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercela. iya, ada korban diberikan untuk menjabat imam. Tuhan katakan, ambillah
seekor lembu jantan muda. Ini korban pertama. Nah, korban pertama itu korban pendamaian antara manusia. Itulah seekor lembu jantan muda. Lalu dan 2 ekor domba jantan yang tidak bercelah. Ini korban yang kedua. 2 ekor domba jantan yang tidak bercelah. Itu korban perdamaian dengan Tuhan. Artinya vertikal dan horizontal, salib. Jadi sebagai imam, pelayan-pelayan Tuhan harus siap berdamai dengan manusia dan Tuhan. Artinya kita melayani Tuhan, tidak ada di dalam hati kita sakit hati, iri hati, gosip, dengki, dan lain-lain. Ini melayani Tuhan. Nah, inilah anak-anak Harun itu. Mereka dipilih. Jadi seluruh bangsa yang ada di bumi ini, yang dipilih Tuhan hanya satu bangsa. Itulah bangsa Israel dengan 12 suku yang dipilih Tuhan untuk melayani di dalam pelayan Tuhan atau di rumah Tuhan atau di dalam kemah suci. Itulah suku Lewi. Nah, lalu mereka dikuduskan untuk dipakai dalam jabatan pelayanan. Nah, tadi dicontohkan Harun. Dengan apa kita disucikan? Dengan apa manusia itu dalam melayani Tuhan disucikan? Coba baca Mazmur 119 ayat 9. Nah, ini kita disucikan dengan apa? Jawabnya dalam Mazmur 119 ayat 9. Coba dibaca. Ya, ini orang-orang pilihan ya. Nah, Mazmur 119 ayat 9. Coba dibaca. Ya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya. Terus dengan menjaganya sesuai dengan firman. Iya. Ini kita mau disucikan dengan firman. Firman penyucian. Nah, firman yang menerangkan ayat satu, menerangkan ayat yang lain. Itu dia. Kita disucikan. Apa yang disucikan? Hati dan pikiran kita ini. Nah, makanya dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Jika kita mau mempertahankan kelakuan kita yang bersih, tidak bisa dengan jabatan, tidak bisa dengan harta benda, tidak bisa dengan kekayaan Bapak Ibu, tapi dengan firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang bisa menyucikan kita. Itulah firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Coba dibaca dalam Ibrani pasal 12 ayat di situ dikatakan firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Nah, dia akan menyucikan hati dan pikiran kita. Ya, coba dibaca dulu. Firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ibrani 4 ayat 12. Maaf, Ibrani 4 ayat 12 ya. Nah, Ibrani 4 ayat 12. Sebab ya, Ibrani 4 ayat 12 ya. Ibrani pasal 4 ayat 12 ya. Coba dibaca, Pak. Iya. Sebab firman Allah hidup, iya, kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ini dia. Nah, pedang bermata dua itu Bapak Ibu, satu ke sana, satu ke sini. Nah, pertama yang disucikan para gembala-gembala dulu. Nah, lalu jemaat Tuhan. Nah, dikatakan dia pedang bermata dua manapun. Nah, dua matanya. Satu untuk gembala, satu untuk jemaat.
Pertama sekali gembala dulu disucikan. Nah, apa yang disucikan? Terus Pak. Ia menusuk amat dalam Iya. sampai memisahkan jiwa dan roh. Ya, terus. Sendi-sendi dan sumsum. Iya. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Iya, pertama pikiran dan hati kita. Itulah firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Sebab firman itu tidak ada tersembunyi. Dosa gembala akan nyata lewat firman Tuhan. Dosa jemaat akan nyata lewat firman Tuhan. Firman yang mana? Firman yang diurapi. Itulah firman yang keras. Firman yang lebih tajam daripada pedang bermata dua. Dia akan memisahkan pikiran, pertimbangan hati kita. Dia akan disucikan. Ayat 13. Ini dia. Ayat 13. Dan tidak ada suatu pun makhluk. Coba. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Iya, sebab segala sesuatu telanjang. Iya, segala sesuatu telanjang dan terbuka Di depan mata dia. Iya. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Iya, ini firman Tuhan. Semuanya terbuka. Dosa apapun itu bentuknya, dosa terselubung, dosa tersembunyi, firman itu sanggup membukakan, menelanjangi kita, sehingga kita bisa suci seperti Dia. Ini dia. Nah, pertama yang disucikan itu para gembala-gembala. Nah, ini disucikan dulu. Nah, lewat apa disucikan? Dosa apa pertama disucikan? Lewat dosa cinta akan uang. Coba dibaca. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Ini yang harus disucikan Bapak Ibu. 1 Timotius 6 ayat 10. Ya. Ini dosa yang paling parah. Yang mau disucikan Tuhan adalah dosa cinta akan uang. Akar dari segala dosa. Ini akarnya akan disucikan. Coba dibaca Pak. Ya, 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akan segala kejahatan ialah Cinta akan uang. Ini akar dari segala kejahatan, cinta akan uang. Artinya bukan kita nggak butuh uang, semua butuh uang. Tapi jangan uang itu menjadi segala-galanya dalam hidup kita. Nah, kita butuh uang, butuh untuk sekolahkan anak, untuk biaya kuliah, butuh untuk bangun rumah, bangun gereja. Tapi jangan uang ini jadi segala-galanya. Semua kita butuh uang. Terus apa lagi Pak? Sebab memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Iya, ini dia. Jadi dosa cinta akan uang ini akan melebar lagi. Itulah di dalam Markus 7. Di dalam Markus 7 ayat 21 sampai dengan 23. Coba. Ini dia, dosa cinta akan uang itu akan melebar lagi. Nah, di dalam Markus pasal 7 ayat 21 sampai dengan 23. Ya, hati-hati. Nah, ini dosa uang ini sehingga mengotori hati kita dengan 12 dosa. Ini dia. Markus pasal 7. Ya, ayat. Ya. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran. Mulai dari ayat 24. Nah, mulai dari ayat 20. Katanya lagi, apa yang keluar dari seorang itulah yang menajiskan. Iya, itulah yang menajiskan. Apa itu? 21. Sebab dari dalam dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Yang pertama, timbul segala pikiran jahat. Ini kalau orang sudah mencintai uang, pikirannya akan menjadi jahat. Jahat, Bapak Ibu. Kalau orang mencintai uang, pikirannya jadi jahat, kikir, dan serakah. Ini. Nah, jadi orang yang mencintai uang ini
dia kikir dan serakah, dia tidak mau memberi lagi kepada orang yang membutuhkan, sampai memberi kepada Tuhan. Kalau orang yang kikir dan serakah tidak akan bisa memberi. Ini dia pikiran jahat itu. Terus Pak, apa itu? Iya, cinta akan uang. Setelah dia jahat, masuk dalam dosa percabulan. Kalau udah banyak uangnya, dia suka-suka dia melakukan dosa percabulan. Apalagi Pak? Pencurian. Iya, pencurian. Mencuri milik orang sampai mencuri milik Tuhan, sama seperti Judas. Judas itu adalah seorang rasul Yesus, seorang pelayan Tuhan, tapi pikirannya masih cinta akan uang, sehingga dia mencuri milik Tuhan dan milik sesama. Apa itu milik Tuhan? Perpuluhan dan persembahan khusus. Hati-hati. Sejak zaman dahulu kalanya Bapak Ibu, zaman Nuh, zaman Abraham, sampai kepada zaman perjanjian baru, perpuluhan itu selalu ditetapkan untuk diberikan kepada Tuhan. Nah, hati-hati, jangan kita sampai salah. Ini kalau cintakan uang menjadi pencuri. Saya kasih contoh bagaimana Nuh memberikan persembahan khusus dan perpuluhan kepada Tuhan saat dia keluar dari Batra. Nah, kita lihat dulu Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-8. Setelah Nuh memberikan persembahan kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, Tuhan langsung membuat perjanjian antara manusia dengan Tuhan. Itu di pasal 9. Nah, coba dibaca dulu. Nah, Kejadian pasal 8 ayat 20. Coba dibaca. Ya. Kejadian pasal 8 ayat 20. Lalu Nuh, ya. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Iya. Dari segala binatang yang tidak haram. Iya. Dan dari segala burung yang tidak haram. Iya. Diambilnya lah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran Iya. atas mezbah itu. Ia mempersembahkan korban. Jadi mempersembahkan korban ini ada dua hal. Korban perpuluhan dan korban khusus. Nah, ini dia. Itu dia berikan dari binatang yang tidak haram, dari segala burung-burung yang tidak haram, diambilnya beberapa ekor, lalu mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Nuh memberikan korban persembahan kepada Tuhan, Tuhan menciumnya. Ayat 21, Pak. Ayat 21. Tuhan menciumnya. Ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang baru itu, Ya. berfirmanlah Tuhan Dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia. Iya. Sekalipun yang ditimbulkannya hatinya adalah jahat dari sejak kecil, dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ya. Ini dia. Ini langsung Tuhan berjanji kepada Nuh. Dia tidak akan memusnahkan manusia lagi lewat air bah. Nah, ini perjanjian Tuhan. Kalau kita baca nanti di pasal 9, itulah lewat busurnya, lewat pelangi yang ada di langit. Ada 7 warna. Kalau kita melihat pelangi di langit itu adalah perjanjian Tuhan dengan Nuh, bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah untuk memusnahkan manusia dan binatang. Itu arti pelangi itu ya. Ada 7 warna. Nah, jangan kita artikan ada 7 dayang-dayang turun
dari surga mandi ke sungai. Tidak, bukan itu artinya. Pelangi itu adalah busur Tuhan. Perjanjian Nuh dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak menurunkan atau menurunkan air bah untuk memusnahkan manusia dan hewan lewat air bah. Nah, ini zaman Nuh. Sekarang di zaman Adam, itulah zaman Kain dan Habel. Ya, mereka juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Coba kita lihat bagaimana Kain dan Habel. Kejadian pasal 4. Ya, pasal 4. Ada 2 orang bersaudara. Satu namanya Kain dan satu lagi namanya Habel. Nah, mereka sama-sama memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, yang satu diterima Tuhan dan satu lagi tidak diterima Tuhan. Coba dibaca ayat kedua. Ayat kedua dulu Pak. Kejadian 4 ayat 2. Ini adalah anak Adam dan Hawa. Kain dan Habel. Coba dibaca. Kejadian 4 ayat 2. Firman Tuhan, selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala Ya. domba. Kain menjadi petani. Ya, 2 bersaudara ini memiliki pekerjaan yang berbeda. Satu menjadi gembala domba, itulah Habel. Dan satu lagi menjadi petani. Nah, yang dua-dua ini sama-sama memberikan korban khusus dan perpuluhan kepada Tuhan. Nah, Habel memberikan lembu yang tambun, yang sulung, yang terbaik. Nah, coba dibaca ayat 3. Beberapa waktu lamanya setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan. Iya. Sebagai korban persembahan. Iya, Kain memberikan persembahan hasil pertaniannya sebagian kepada Tuhan. Jadi Tuhan tidak mau kalau kita memberikan persembahan itu sebagian. Nah, sebagian dia berikan kepada Tuhan. Sedangkan hidup Tuhan Yesus diberikan kepada kita sepenuhnya kepada kita. Dia rela korban di kayu salib untuk menebus kita. Dia berikan sepenuhnya hidupnya, nyawanya. Tapi ini Kain berbeda. Dia berikan sebagian korban persembahan kepada Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Terus 4. Habel juga mempersembahkan korban persembahannya dari anak sulung kambing domba, yakni lemah-lemahnya. Ya. Maka Tuhan menindakkan Habel dan korban persembahannya itu. Iya. Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Itu lemak-lemak itu adalah milik Tuhan. Diberikan Habel kepada Tuhan dengan binatang atau kambing domba yang sulung. Setelah itu persembahan Habel ini diterima Tuhan. Nah, maka Tuhan mengindahkan, arti mengindahkan itu persembahan daripada Habel diterima Tuhan sepenuhnya. Ini kita enggak. Kita kasih persembahan kepada Tuhan, uangnya koyak-koyak. Nah ini, kayak kemarin ada ngasih persembahan, puntung uangnya Bapak Ibu. Lebih baik gak usah kau kasih. Amin. Puntung dikasih ke persembahan, gak boleh itu. Marah Tuhan gitu. Lebih baik gak usah ngasih. Tuhan gak ada uangku,
uangku puntung. Nah, lebih bagus kau ngasih. Contoh, kalau kita kasih persembahan atau buah kepada bupati kita, pasti yang terbaik kan? Benar nggak Bapak Ibu? Amin. Contoh, kalau datang bupati contohnya ke tempat kita ini, pasti kita berikan yang terbaik kepada bupati. Rumah harus dibersihkan, halaman rumah kita, ya enggak? Nah, lalu datang ke rumah kita, makan dia, pasti kita berikan buah yang terbaik, makanan yang terbaik. Datang kita orang Kristen, datang ke gereja, memberikan persembahan kepada raja di atas segala raja, uangnya puntung. Berkenan gak itu? Bapak Ibu, haleluya. Kalau dia berkenan gak itu persembahannya? Jangan tidur. Berkenan gak persembahan kita itu kalau uang kita koyak? Tidak. Tuhan marah. Seperti siapa inilah kita, si Kain. Kasih separuh sama Tuhan, separuh lagi sama dunia. Sehingga persembahan si Kain tidak diterima Tuhan. Sudah nggak diterima Tuhan, si Kain marah. Coba dibaca dulu ayat 5-nya Pak. Ayat 5. Ayat 5 Pak. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Tidak diindahkannya. Nya itu Tuhan. Artinya persembahan Kain tidak diterima Tuhan. Ini kenapa? Karena dia berikan sebagian. Ini dia. Kalau Habel beda, dia berikan lemak-lemaknya, dia berikan kambing domba yang sulung, yang gemuk, bahkan lemak-lemaknya dia berikan kepada Tuhan. Lalu persembahannya didengar oleh Tuhan. Ini dia. Jangan kita hanya nuntut kepada Tuhan. Tuhan ini nggak baiknya. Terusnya aku berdoa, masalahku begini-begini aja. Tapi prakteknya kita melakukan kebaikan kepada Tuhan tidak berkenan. Kita banyak menuntut Tuhan. Bagaimana Tuhan ini? Saya sudah begini, saya sudah begini. Tapi bagaimana persembahan kita? Bagaimana perpuluhan kita? Bagaimana apalagi korban khusus kita kepada Tuhan? Ini. Jadi kalau sudah kita lakukan ini, korban khusus kita dan perpuluhan kita kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar. Sama seperti Nuh, ketika dia lakukan itu, langsung Tuhan mengadakan perjanjian kepada Nuh. Aku tidak akan menghukum dunia ini lewat air bah. Inilah tandanya Nuh, yaitu busurku, pelangi yang ada di langit itu, menandakan bahwa itu perjanjian aku dengan engkau. Ada dua orang di dalam Alkitab ini berjanji dengan Tuhan. Pertama Nuh, yang kedua Abraham. Coba kita lihat Abraham di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15. Ya. Kejadian pasal 15. Setelah Abraham berperang mengalahkan raja Kodelamor dan raja Sodom dan Gomora, dia mendapat berkat dan perjanjian dengan Tuhan. Coba kita baca dulu Pak. Kejadian pasal 14 ayat yang ke-18. Ya. Kejadian 14, 18, 19 sampai dengan 20. Ya, coba dibaca Pak. Ya. Melkisedek raja Salem Melkisedek raja Salem menghormati dan memburu. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Terus lalu ia memberkati Abraham. Katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi.
pencipta langit dan bumi. Terus, dan terpujilah Allah yang Maha Tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini Abraham aja melakukan 1/10. Jadi kalau ada di YouTube itu, di Israel tidak perlu lagi melakukan perpuluhan dan persembahan khusus. Itu bohong. Jangan didengarkan itu. Kita bukan ikut Israel, kita ikut Yesus. Amin. Amin. Kalau Israel tidak mau ikut Yesus, gak usah kita ikut Israel. Kita mau ikut Yesus. Apa kata Yesus? Jadi orang-orang yang ikut Yesus itulah anak-anak Abraham. Abraham itu melakukan kehendak Tuhan. Setelah dia melakukan peperangan, memenangkan peperangan, dia memberikan kepada Melkisedek, yaitu 1/10 dari semuanya, hasil dari pekerjaan daripada Abraham. Dia berikan kepada Melkisedek. Ketika dia berikan itu, Bapak Ibu, di pasal 15, Tuhan langsung memberikan perjanjian dengan Abraham. Apa perjanjian Tuhan dengan Abraham? Itulah perjanjian tentang keturunan. Ini Bapak Ibu, Tuhan memberikan perjanjian kepada Abraham. Itu pasal 15. Nah, setelah dia memberikan persepuluhan kepada Tuhan, lalu Tuhan memberikan yaitu perjanjian tentang keturunan yang akan mewarisi, yaitu kekayaan Abraham yang mewarisi bangsa Israel. Dari keturunan Abraham itulah lahir Ishak, bukan Ismail. Ishaklah menjadi penerus daripada bangsa Israel. Dari sinilah, dari Ishak inilah lahirnya bangsa-bangsa Israel. Itu ada 2 manusia yang berjanji dengan Tuhan, atau Tuhan berjanji dengan manusia. 1 Nuh, yang kedua Abraham. Jadi perpuluhan ini dikuatkan lagi di dalam kitab Ibrani. Coba kita lihat. Ibrani dikuatkan lagi dalam kitab Ibrani, bahwa kitab Ibrani menguatkan tentang perpuluhan daripada Abraham. Coba dibaca dulu. Ya. Di dalam Ibrani pasal 7. Di dalam Ibrani pasal 7. Pasal 7 ayat 1 dan 2. Ini. Pasal 7 ayat 1 dan 2. Ini dalam perjanjian baru dikuatkan tentang perpuluhan dan persembahan khusus ini. Coba dibaca. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem, ya. Allah yang Maha Tinggi. Terus ia pergi menyusul Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan persepuluhan dari semuanya. Ya, menurut arti namanya adalah pertama-tama Raja Kebenaran, yaitu Raja Damai Sejahtera. Iya, Melkisedek ini menggambarkan Yesus. Melkisedek ini menggambarkan Yesus, Raja Salem, Raja Damai Sejahtera. Ini dia. Ini Abraham memberikan kepada Melkisedek 1/10 dari semua hasilnya. Lalu ada pertanyaan Bapak Ibu, ketika orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bertanya kepada Yesus tentang pajak. Lalu orang-orang Farisi dan ahli Taurat menunjukkan gambar dan tulisan. Ya, ini coba kita baca dulu. Dalam Injil Lukas, Tuhan juga menyatakan, apa yang perlu kau berikan kepada pajak kau berikan kepada pemerintah, dan juga kau berikan apa wajibmu kepada Tuhan. Coba kita baca dulu di dalam Lukas pasal 20. Pasal 20 ayat 21 sampai dengan
ayat 25. Coba dibaca, Pak. Ya ini dikuatkan biar kita ngerti. Ini tentang perpuluhan juga nih, perpuluhan dan persembahan khusus. Ya. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepada Yesus. Ya, Guru. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaran benar dan engkau tidak mencari muka, Ya. melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Terus. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Iya. Pertama mereka untuk menjebak Yesus. Mereka bertanya, apakah kami boleh bayar pajak kepada kaisar? Lalu apa jawab Yesus? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu. Iya, Yesus tahu maksud hati yang jahat ini. Ya, kelicikan hati mereka itu Yesus tahu. Lalu berkata kepada mereka. Iya. Terus 24. Tunjukkanlah kepadaku suatu dinar. Iya, tunjukkanlah suatu dinar. Artinya dinar itu mata uang. Nah, terus apa katanya? Gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Iya. Gambar dan tulisan siapakah yang ada padanya? Nah, di dalam tunggu bentar. Di dalam mata uang itu ada gambar dan tulisan kaisar. Nah, jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Nah, ini. Jadi apa kata Yesus? Ayat 25. Lalu kata Yesus kepada mereka. Iya, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. iya, artinya apa yang wajib engkau berikan kepada kaisar berikanlah. Sekarang arti sekarang ini buat kita, apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah, yaitu pajak. Pajak bumi, pajak motor, pajak mobil, pajak tanah, pajak rumah. Itu akan diberikan untuk pemerintah. Ini artinya. Lalu, apa yang wajib kamu berikan kepada Tuhan? Coba terus Pak, apa lagi? Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada. Iya, ada kewajiban manusia itu di bumi ini. Kewajiban pertama membayar pajak kepada pemerintah. Kewajiban yang kedua membayar perpuluhan dan persembahan khusus kepada Tuhan. Itu merupakan kewajiban, tidak bisa ditawar-menawar. Ini dia. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu dia. Jadi itu dia. Semuanya diatur oleh Tuhan. Semoga kita mengerti. Karena ini perintah Tuhan, Tuhan yang mengatur. Nah, jadi jika kita melakukan ini, apa hasilnya? Coba kita baca hasilnya jika kita melakukan ini. Nah, Malaki pasal yang ke-3. Ya, ini hasilnya. Hasil yang pertama ayat 10, Malaki pasal 3 ayat 10. Ini hasilnya. Jika kita melakukan kewajiban kita kepada Tuhan, ini adalah merupakan kewajiban. Baik anak Tuhan, baik pelayan Tuhan, baik hamba Tuhan, wajib melakukan ini. Baca Malaki pasal 3 ayat 10. Ini hasilnya dan kewajiban kita jika kita melakukannya. Pasal 10 sampai dengan ayat yang ke-11 ya, supaya kita menyembah Tuhan. Ini hasilnya. Ya. Malaki pasal 3 ayat 10 sampai dengan 11. Ya. Baca. Bawalah seluruh Malaki dekat Matius. Ambil Matius, mundur ke belakang. 2 lembar atau 3 lembar itu. Ya. Ya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Iya, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Terus supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan. Iya, maksud supaya ada persediaan makanan di rumah Tuhan, bukan makanan jasmani.
tapi makanan rohani. Artinya ketika jemaat Tuhan melakukan mempersembahkan persembahan perpuluhan dan persembahan khusus ini, maka Tuhan akan memberikan makanan di rumah Tuhan. Itulah makanan di rumah Tuhan, itu artinya Tuhan memberikan pembukaan rahasia firman Tuhan. Setiap kita melakukan ibadah, baik ibadah rumah tangga, baik ibadah PA, ibadah doa penyembahan, ibadah perjamuan suci, lewat ibadah perjamuan suci itulah ibadah PA. Jadi ada makanan di rumah Tuhan. Ini hasilnya. Pertama, kita memberikan perpuluhan itu, hasilnya adalah memberikan untuk ada perbendaharaan di rumah Tuhan. Pendaraan makanan apa itu? Makanan rohani, itu yang utama. Bukan makanan jasmani. Artinya Tuhan bukan kurang uang. Tuhan tidak kurang uang. Dan arti perpuluhan itu pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah memberkati kita, memberkati hidup kita, memberkati nikah rumah tangga kita, memberkati semua ladang-ladang kita, usaha-usaha kita, sehingga kita mengaku semua karena Tuhan, bukan karena kekuatanmu. Ada ladangmu, ada rumahmu, ada mobilmu, engkau bisa sehat bukan karena kekuatanmu, tapi karena Tuhan. Itu hasilnya yang pertama. Ada makanan di rumahku. Setelah ada makanan di rumah Tuhan, ada pembukaan rahasia firman Tuhan, maka Tuhan katakan terus, apa katanya? Dan ujilah aku. Baca Pak. Terus baca Pak. Dan ujilah aku. Dan ujilah aku. Iya, firman semesta alam. Apakah aku ini? Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit? Iya. Dan mencurahkan berkat kepadamu? Iya, sampai berkelimpahan. Setelah dikasih berkat rohani, makanan rohani, Bapak Ibu, maka Tuhan akan berikan makanan secara jasmani kepada kita. Amin. Ini dia. Dikatakan, ujilah aku. Kita bisa uji Tuhan. Firman Tuhan semesta alam katakan, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkat-tingkat di langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berkat apa itu Pak? Ayat 11. Apa itu? Setelah diberkati berkelimpahan, kita akan dijauhkan dari segala penyakit. Ayat 11 Pak. Ini hasil yang kedua. Ayat 11. Aku akan Iya, Tuhan akan menghati segala belalang pelahap. Arti belalang pelahap, segala kerugian dalam rumah tanggamu, Tuhan akan halau. Apa itu? Kerugian dalam rumah tangga lewat penyakit, sakit penyakit. Sakit penyakit ini bisa membuat kita pening kepala, membuat kita juga rugi dalam rumah tangga. Ini dia. Aku akan menghati bagimu belalang pelahap. Belalang pelahap itu kerugian. Artinya kita mengumpulkan uang itu tidak di pundi-pundi bohong. Nah, terus apa lagi? Supaya jangan dihabisinya hasil tanam. Nah, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagi. Iya, firman Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Iya. Pohon anggurmu, dulu pohon anggur, sekarang buah sawitmu Tuhan akan berkati. Nah, ini. Segala ladangmu akan berbuah. Tuhan akan berkati. Itu berkat kedua. Berkat pertama tadi, itulah makanan rohani akan ada di dalam perbendaharaan rumah Tuhan. Sehingga Tuhan memberkati makanan rohani. Dan yang kedua, Tuhan memberkati segala pekerjaan kita, memberkati usaha kita, dan menjauhkan segala penyakit dalam rumah tangga kita. Sakit penyakit, ini dikit-dikit nanti anak kita berobat, kan itu sama seperti kita mengumpulkan pundi-pundi bolong. Lewat apa? Lewat sakit, apalagi lewat kerugian. Nah, macam iblis selalu menggerogoti ekonomi kita jika kita tidak mengembalikan milik Tuhan ini. Nah, semoga kita mengerti. Mari kita semuanya belajar
lewat firman Tuhan ini. Jangan belajar kepada yang salah. Israel tidak memberikan lagi persembahan perpuluhan. Sudah saya tanya di sana sini, itu tidak perlu. Yang perlu firman Tuhan kita lakukan. Amin. Amin. Jangan dengarkan itu. Itu ajaran sesat. Ini ajaran yang kita dengarkan, lakukan. Karena Tuhan katakan itu adalah suatu kewajibanmu yang harus kau lakukan, yang harus kau bayar kepada Tuhan. Saya juga melakukan kewajiban kepada Tuhan. Bukan saudara saja, tetapi kita juga melakukan kewajiban. Semoga kita mengerti. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.